Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lain tujuan kita kecuali mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang dijelaskan pada syarat sahnya salat, diantaranya adalah masuknya waktu, maka perlu untuk kita menjelaskan waktu-waktu salat. Ya, di sini ada syarat sah, ya, ada masuknya waktu. Adapun waktu-waktu salat, agar salat kita memenuhi syarat dan agar salat kita sah dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana kita ketahui bahwa salat fardu ada 5 kali sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan waktu-waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam potongan ayat di surah An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun secara garis besarnya disebutkan ya pada ayat sebelumnya yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail, ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, anna Jibrila atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu mawaqitas salah atau mawaqitis salah. Fataqaddama Jibrilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfah wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sallu dhuhra hina zalatis syamsu. Sampai di sini kita terjemahkan dulu ya. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu mawaqitis salah, yang mengajarkan dia, yakni Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu salat. Fataqaddama Jibrilu, lalu Jibril maju ya ke depan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan
manusia yang lain di belakang Nabi. Jadi Jibril, Nabi, kemudian makmum di belakang. Wa sallat zuhra, lalu Jibril salat zuhur, ya, yang diikuti oleh Nabi dan orang-orang yang di belakangnya. Hina zalatis syamsu, ketika matahari sudah tergelincir, ya, sudah mulai condong ke barat, yang dulu kita gambarkan di papan tulis, ya. Jadi kalau dia di timur, karena terbit dari timur, maka kalau bayangan benda masih ada di sebelah barat, berarti ya belum condong ke barat, ya. Tapi kalau benda itu sudah ada bayangannya di sebelah timur, ya, maka berarti ya, matahari sudah condong ke barat. Nah, meskipun diperselisihkan oleh ulama, ya, apakah yang penting ada bayangan sedikit atau bagaimana, ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Ada yang mengatakan yang penting sudah ada bayangan di sebelah barat, meskipun sedikit, ya. Tapi ada yang menyebutkan sepanjang tali sendal, ya. Jadi ya kira-kira 1 jengkal, ya. Ya, 1 jengkal dari bayangan benda itu. Nah, jadi itu yang pertama. Wa atahu hina kana dhillu misla syakhsihi. Kemudian datang lagi, ya, Jibril pada waktu yang lain, yaitu waktu ketika bayangan sesuatu seperti aslinya, ya. Maksudnya kalau orang, ya, bayangannya seperti tinggi orangnya, ya. Kalau benda sepanjang benda itu, ya. Kemudian fasana'a kama sana'a, kemudian dia melakukan seperti apa yang dia lakukan, ya, yaitu taqaddama Jibrilu, ya, maju Jibril, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya, wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang lain atau manusia yang lain di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shallal asra, ya. Kemudian dia salat asar. Thumma atahu hina wajabatis syamsu, ya. Kemudian datang lagi ketika matahari terbenam. Fataqaddama Jibrilu, lalu Jibril maju, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya, wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang lain, ya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shallal maghriba, kemudian dia salat maghrib. Thumma atahu hina ghaba syafaq, kemudian dia datang lagi, ya, untuk melakukan hal yang sama ketika hilang mega merah yang ada di sebelah barat, ya. Jadi rona merah yang ada di, ya, ufuk barat, ya, ketika matahari terbenam, ya, lama kelamaan itu muncul warna merah, ya. Nah, kemudian Jibril datang lagi setelah terbenam matahari, dia salat maghrib, ya, diikuti oleh Nabi dan makmumnya. Kemudian datang lagi ketika matahari warna merah itu hilang, ya, warna merah itu hilang. Kemudian fasallal isya'a, kemudian dia salat isya. Tsumma atahu hina syaqqal fajru, kemudian dia datang lagi ketika, ya, terbit fajar. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia melakukan seperti apa yang dilakukan sebelumnya, ya, mulai dari salat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, dan besoknya ketika terbit fajar, ya, wa shalla al-ghadata, kemudian dia salat ghadah, yaitu salat subuh, ya. Jadi nama dari salat subuh, salat fajar, salat, ya, itu yang disebutkan dalam hadis ini. Tsumma atahu al-yaum ats-tsani, kemudian pada hari yang kedua,
Ya, Jibril datang lagi. Hina kana dhillu rajulin mithla syakhsihi. Ya. Ketika bayangan seseorang seperti aslinya, ya, seperti orangnya. Wasana mithla ma sana'a bil ams. Kemudian dia melakukan seperti apa yang dia lakukan kemarin. Wasalla zuhra. Kemudian dia salat zuhur. Ya, jadi nanti ya diperhatikan ini. Jadi hari pertama dia salat ketika tergelincir matahari. Ya. Di hari kedua dia salat pada saat ya bayangan seseorang itu sama panjang dengan aslinya. Ya, sudah masuk waktu asar. Ya, jadi habis waktu zuhur itu akhir dari waktu zuhur ketika bayangan satu benda ya sama panjang dengan bendanya. Dan otomatis masuk waktu asar. Ya. Nah, kemudian fasana kama sana bil ams ya. Ya, thumma atahu hina kana dhillu rajuli mithla syakhsayhi. Ya, kemudian datang lagi ketika bayangan seseorang seperti 2 kali lipat dari aslinya. Ya. Jadi kalau benda dia bayangannya 2 kali lipat dari bendanya. Fasana'a kama sana'a bil amsi. Ya, lalu dia melakukan seperti apa yang dilakukan kemarin. Fasallal asra. Ya. Lalu dia salat asar. Nah, jadi pada hari yang pertama ya dia salat pada saat ya bayangan satu benda sama dengan bendanya. Di hari yang kedua dia salat asar pada saat ya bayangan satu benda 2 kali lipat dari bendanya. Kemudian thumma atahu hina wajabatis syamsu. Ya, kemudian dia datang lagi ketika matahari terbenam. Fasana'a mithla ma sana'a bil ams. Kemudian dia melakukan seperti apa yang dilakukan kemarin. Ya. Fasallal maghrib. Lalu dia salat maghrib. Ya, jadi di sini tidak disebutkan dia salat maghrib pada saat ya matahari ya atau warna merah masih ada. Ya, tidak. Tapi di sini terbenam ya 2 kali disebutkan. Nah. Kemudian faminna thumma qumna. Lalu kami semua tidur, kemudian bangun. Ya, ternyata Nabi belum datang atau Jibril belum datang. Ya. Thumma minna, kemudian kami tidur lagi. Thumma qumna, kemudian bangun lagi. Ya. Fa'atahu, lalu dia datang. Fasana'a kama sana'a bil ams fasallal isya. Ya. Lalu dia melakukan seperti apa yang dilakukan kemarin, ya. Kemudian dia salat isya. Nah, jadi kalau di hari pertama dia salat isya pada saat ya, warna merah di sebelah barat hilang, ya sudah hilang warna merah, sudah habis waktu maghrib, ya dia salat. Kemudian di sini, ya dia tidak mengatakan bahwa dia salat pada saat warna merah itu sudah hilang, tapi setelah dia tidur. Ya, jadi habis salat maghrib mereka tidur, kemudian bangun, ya tidur lagi, bangun, ya ternyata belum salat. Ya, nah, nanti setelah tidur yang kedua kali baru atahu, ya kemudian Jibril datang, ya fasana'a mithla ma kama sana'a bil ams, ya kemudian dia melakukan seperti apa yang dilakukan kemarin, fasallal isya. Thumma atahu hina taddal fajru. Ya, kemudian dia datang lagi ketika fajar sudah terbentang, ya sudah terbentang, maksudnya sudah meluas, ya sudah meluas. Wa asbahah, ya dan sudah pagi, ya sudah pagi. Wan nujumu badiyah mustabakah, ya, dan bintang-bintang jelas, ya nampak. Fasana'a kama sana'a bil amsi, ya kemudian dia melakukan seperti apa yang dia lakukan kemarin. Fasallal ghadah, ya, lalu dia melakukan salat subuh. Ya, jadi di hari pertama dia salat pada saat terbit fajar, ya. Di hari kedua dia melakukan salat ketika sudah terang, ya sudah pagi. Tsumma qala, nah, ini yang perlu digarisbawahi.
Kemudian dia berkata, ma baina hataini salataini waqtun. Ya, apa yang antara dua ya waktu salat ini itulah waktu yang baik. Nah, jadi kalau di hari pertama dia melakukan di awal waktu, kemudian hari kedua dia melakukan ya pada akhir waktu, maka waktu yang terbaik itu yang di tengahnya. Ya, makanya yang baik itu adalah ketika dengar azan jangan langsung sholat gitu ya. Jadi menunggu dulu waktu afdal gitu. Karena masuknya waktu itu awal waktu ya. Tapi kita diminta untuk menunggu sejenak ya, menunggu sejenak. Isya sama itu. Nah, ada hadis yang mengatakan ya, laula an asyqa ala ummati ya, kalau tidak memberatkan umatku ya, la amartu salata haka. Maka saya akan memerintahkan salat isya seperti ini. Sababul wurud hadis ini ya seperti yang disebutkan di sini ya. Tsumma faminna tsumma qumna. Ya, sesudah salat maghrib ya, kami tidur lalu bangun, ya kemudian tidur lagi, bangun lagi. Ya, sehingga dalam riwayat yang lain ada sahabat mengatakan saya tidur sampai jidat saya rapat ke tanah. Ya. Ada yang mengatakan saya tidur sampai kedengaran suara ngorok gitu. Ya. Dan di sini ada hukum yang lain ya, bahwa kalau dia tetap duduk ya, tidurnya duduk meskipun mengorok, meskipun rapat kepalanya, tapi dia tetap duduk ya, posisinya posisi duduk ya, maka tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Ketika Nabi datang, sahabat ini bangun semua, ikut langsung sholat, tidak pergi berwudhu, ya, tidak pergi berwudhu. Artinya kalau sholat tidurnya duduk, maka tidak membatalkan wudhu, meskipun ya tidurnya nyenyak, ya, tidurnya nyenyak. Ya kecuali kalau ya dia ngorok sambil bunyi juga yang di belakang, ya maka ini kewajiban yang di sebelahnya itu. Ya, biasa juga di hari Jumat gitu ya, di hari Jumat itu nyenyak sekali itu duduk ya. Tapi ada yang meyakinkan bahwa dia kentut misalnya ya. Ada bunyi atau ada bau ya. Ya, makanya kita juga dalam hadis yang lain ketika kita sholat ada masalah di perut, jangan batalkan itu sampai Anda yakin batal. Nah, apa yang meyakinkan ya? Sami asautan au yajidarihan. Ya, dalam hadis dikatakan imagina kalinya engka sadana ya, ini gitu ya, atau kita bauna. Nah, meyakinkan bahwa jadi biasanya yang tidak bunyi itu bau. Jadi ya, biasanya kalau bunyi tidak bau ya, tapi kalau dia ditahan mesum itu yang bahaya itu. Ya sama suci bawa selok garoto. Nah, jadi di sini disebutkan ya, paninna tsumma qumna tsumma minna tsumma qumna. Ya, sehingga dalam riwayat ini dikatakan ya bahwa Nabi mengatakan kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan untuk salat isya pada waktu ini. Ya. Jadi bukan di awal waktunya, ya, tapi di pertengahan. Nah, jadi akhir waktu salat nanti disebutkan ya dalam penjelasan, dan itu diambil dari makna hadis. Nah, rawahud Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi saya tidak perlu membaca ini ya, saya tinggal pelankan saja, siapa tahu ada yang mau mengambil gambar. Nah, pada hari kedua ya, Jibril datang ketika bayangan seorang seperti aslinya dan berbuat sebagaimana yang diperbuat di hari sebelumnya. Nah, ya,
memperlihatkan diri. Dilihat oleh Nabi, tapi tidak disebutkan apakah sahabat melihat, ya, apakah sahabat melihat. Tapi, ya, seandainya sahabat tidak melihat, ya, maka tidak mungkin dia mengatakan seperti itu, karena ini bukan Nabi yang mengatakan ini, ya, Abdullah, ya, yang menyebutkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Jibril datang, ya. Apakah dia tahu itu Jibril karena dia pernah melihat, ya, ketika dia datang menghadap Nabi, ya, dan bertanya mal Islam, ya, apa itu Islam, ya, mal ihsan, mal iman, apa itu iman, mal ihsan, apa itu ihsan, ya. Kemudian bertanya mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat, yang dijawab oleh Nabi bahwa mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Ya, artinya masalah kiamat itu, ya, kita sama-sama tidak tahu kapan waktunya, ya. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha, tapi saya akan menjelaskan kepadamu tentang tanda-tanda kiamat, ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda kiamat dalam riwayat itu, ya, bahwa talidal amatu rabbataha, ya, seorang perempuan melahirkan tuannya, ya, wa antaral hufatal uratal alata, ya, ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan kau melihat orang yang, ya, tidak berpakaian, ya, telanjang dada, tidak pakai sendal, ya, telanjang gitu. Kemudian penggembala kambing, ya, yatatawaluna fil bunyan, ya, berlomba-lomba untuk membuat bangunan pencakar langit, ya, dan itu sudah terjadi sekarang itu, ya. Jadi Mekah, Madinah, di Riyadh misalnya membuat di Mekah sendiri, ya, tower, ya, jam besar itu yang tertinggi di dunia, ya, pertamanya. Kemudian Dubai, ya, membuat bangunan yang lebih tinggi dari itu, ya, lebih tinggi, yang Burj, ya, Burj Khalifah, ya, Burj Khalifah itu lebih tinggi dari jam besar ini. Dan itu tapi belum bisa menandingi keluar biasaan jam, ya, yang dibuat, ya, meskipun dia kalah tinggi, tapi, ya, jam itu luar biasa yang dibuat, ya, oleh orang yang tidak pernah dekat ke tempat itu, karena non muslim, ya, non muslim, ya, berkebangsaan Jerman. Nah, dia tidak boleh masuk ke arah, ya, ke daerah yang tidak boleh orang non muslim masuk. Nah, sehingga dia hanya melihat dari satu tempat, dan membuat itu. Ya, kemudian bulan sabit yang paling tinggi, ya, di atas itu karena tidak bisa diangkat satu sekaligus, maka dia dibuat 4, ya, dipotong 4. Ya, kemudian dipasang di atas. Nah, itu terbuat dari emas murni, ya, tapi ringan. Luar biasa. Nah, oke. Jadi kenapa kita sampai ke sini? Ya, Jibril waktu datang itu, ya, yang dijelaskan oleh Nabi, ya, tanda kiamat. Kemudian setelah Jibril pergi, ya, dan sahabat heran, oh, ini orang bertanya lalu kemudian membenarkan jawabannya, ya kan. Ketika Nabi ditanya mal Islam, dia jawab dengan rukun Islam, lalu Jibril mengatakan sadaqta, kamu benar, ya. Mal iman, dijawab dengan rukun iman, dijawab sadaqta, ya, engkau benar, ya. Kemudian mal ihsan, ya, kemudian mata sa'ah, ya, mata sa'ah yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua sahabat, ya, heran. Ini orang bertanya lalu membenarkan jawabannya. Berarti naiseto, ya, dia sudah tahu, ya, jawabannya. Maka ketika Jibril pergi, ya, Nabi mengatakan
tahukah kamu siapa itu? Ya, siapa yang datang itu? Ya, semua mengatakan Allahu wa rasuluhu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, itu adalah Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang menyampaikan kepadamu, mengajarkan kepadamu agamamu. Ya, nah, ini jadi apakah dia datang dengan wujud manusia seperti dia datang di awal ketika dia menjelaskan, bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan terjadinya kiamat. Bisa jadi, ya, dia datang dengan wujud seperti itu. Kemudian sahabat sudah tahu, itu Jibril, ya, yang datang dengan bentuk manusia. Karena kalau dia datang dengan bentuk aslinya, ya, pingsan semua. Ya, karena disebutkan ya dalam riwayat yang lain, ya, Jibril itu punya ratusan sayap, ya. Nah, oke. Dipahami dari ayat dan hadis, ya, di atas, ya, hadis yang ayat yang kita maksud tadi, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ini, ya, bahwa salat 5 waktu itu sudah ditetapkan waktunya, yang jika salat dilakukan sebelum masuk waktunya atau sesudah habis waktunya, maka salat itu tidak sah, ya, salat itu tidak sah. Makanya syarat sahnya salat adalah masuknya waktu, ya, maka penting untuk kita mengetahui kapan awal waktu, kapan akhir waktu, supaya kita tidak salah, agar salat kita sesuai dengan syarat, ya, syarat sahnya salat. Ya, kita tidak mengatakan bahwa kalau sudah sesuai dengan syarat sah, ya, atau salat kita sah maka diterima, ya, belum tentu, ya, belum tentu. Nah, makanya tadi kita sebutkan, ya, kalau kita mengetahui syarat sahnya salat, ya, mudah-mudahan salat kita sah dan semoga salat kita diterima, ya, semoga salat kita diterima. Nah, jadi ini waktunya sudah dijelaskan, dan jika dilakukan sebelum masuk waktunya maka salat itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah, dan kalau dilakukan setelah habis waktunya juga tidak sah, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat kita boleh melakukan salat sebelum waktunya, ya, tapi bukan yang dimaksud di sini, ya, sebelum waktunya, yaitu ketika menjamak salat, ya, salat zuhur masuk waktu zuhur, ya. Asar kan belum masuk waktu, belum masuk waktu asar, boleh dilakukan di waktu zuhur, ya, boleh dilakukan waktu zuhur. Itu yang kita maksudkan tadi, darurat. Nah, atau sudah keluar waktu, ya, sudah keluar waktunya. Misalnya, ya, kita menjamak takhir, ya, salat zuhur dilakukan di waktu asar, kan sudah habis waktu zuhur, ya. Tapi karena darurat, ya, atau ada pembenaran dalam syariah bahwa kita boleh menjamak takhir, ya, boleh menjamak takdim. Nah, itu tidak apa-apa kita melakukannya sebelum masuk waktu atau sudah keluar waktunya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah waktu salat zuhur mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan satu benda sama dengan bendanya, ya, sama dengan bendanya. Jadi itu waktu pertamanya, ya, tergelincirnya matahari. Waktu terakhirnya adalah bayangan satu benda sama dengan bendanya. Nah, itu masuk waktu asar, ya, masuk waktu asar. Nah, waktu asar mulai dari bayangan satu benda sama dengan bendanya sampai bayangan satu benda 2 kali lipat dari bendanya. Jadi bukan sampai terbenam matahari, ya, bukan sampai terbenam matahari. Nah, jadi sampai bayangan satu benda, ya, kecuali kalau waktu idtirar, ya, waktu darurat itu sampai terbenam, ya, sampai terbenam.
Nah, kemudian waktu sholat maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya ya syafaq ahmar atau mega merah ya yang di ufuk barat ya. Nah, ini menandakan masuknya waktu isya. Nah, jadi habis waktu maghrib ya masuk waktu isya. Nah, kemudian waktu isya mulai dari hilangnya syafaq ahmar ya mega merah di ufuk barat sampai pertengahan malam, bukan sampai subuh ya, bukan sampai subuh. Nah, kecuali waktu ittirar, waktu darurat ya sampai subuh ya, sampai terbit fajar ya, fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib ya, ada fajar shadiq ya. Fajar yang kedua yang fajar shadiq itu ya cahayanya terbentang dari utara ke selatan ya, bersamaan naik. Ya, tapi yang kadzib itu yang terbitnya dari timur ke barat, ya, terbentang dari timur ke barat. Dan itu cuma 1/4 jam, ya, tidak lama, hilang, ya, hilang. Itu kadzib, ya, kadzib. Nah, sehingga ini terkadang kalau kita tidak memperhatikan, padahal kita di tempat yang tinggi biasanya nampak ya, kalau cerah itu kelihatan, ya, kelihatan. Nah, sehingga saya beberapa bulan terakhir ya, semenjak ada jadwal waktu salat ya Kementerian Agama yang lebih cepat 5 menit kalau tidak salah ya dari jam yang kita jadwal yang kita miliki, yaitu biasa saya perhatikan ya, buka jendela kalau dia sudah azan belum kelihatan ya, belum kelihatan fajar ya. Nah, ini cepat itu, cepat. 4 menit itu luar biasa ya. Kita terkadang enggak apa-apa, tinggal 4 menit. Kalau belum masuk waktu ya, belum masuk waktu. Nah, ini kasihan yang terlambat bangun gitu. Ya. Nah, jadi itu ya sampai waktu subuh mulai dari terbit fajar shadiq ya yang kita sebutkan tadi sampai terbitnya matahari ya, syuruk. Nah, sama dengan terbenamnya matahari, mataharinya sudah hilang ya, mataharinya sudah hilang tapi masih terang ya, masih terang. Nah, jangan sampai masih ada waktu asar ya, padahal waktu asar itu ya bayangan satu benda 2 kali lipat dari bendanya, artinya masih ada mataharinya ya, masih bersinar, bercahaya ya. Kenapa? Bayangannya masih lihat ya, bayangannya. Tapi kalau terbenam kita tidak lihat bayangan tuh ya, kita tidak bisa melihat bayangan. Kenapa? Sudah tidak ada cahayanya ya. Ya memang di sana masih terang sekali kelihatan ya, kuning. Karena itu ada riwayat yang mengatakan sahabat ya di satu ketika ya di salat maghrib ya mereka memanah ya, memanah, jatuhnya tempat anak panah itu kelihatan. Dia bisa melihat anak panah itu jatuh di mana. Artinya masih terang ya, masih terang. Tapi di suatu ketika habis salat maghrib dia memanah, dia tidak tahu di mana jatuhnya, sudah gelap. Sudah gelap. Dan itu bisa kita rasakan itu ya, bisa kita rasakan ya. Kita bisa merasakan waktu siang lebih panjang, waktu malam lebih panjang ya. Itu kalau kita memperhatikan itu ya, kalau kita memperhatikan. Tapi kalau tidak diperhatikan ya, itu yang disebutkan dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab ya. Itu adalah tanda ya, tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir ya, yang punyai sari pikiran. Tapi kalau kita ya yang tidak memperhatikan itu ya, masuk waktu pagi elek sih alhamdulillah ya, masuk maghrib mengharibi sih ya, tidak ada perasaan bahwa ini kalau ditahan oleh Allah ya, tidak pagi-pagi ya, atau tidak maghrib-maghrib, siapa yang bisa mendatangkan? Dan itu disebut dalam Al-Quran
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus menerus, siapa yang bisa mendatangkan siang untukmu? Ya. Atau Allah menjadikan siang terus menerus sarmadan ila yaumil qiyamah, may ya'tikum bilail, siapa yang bisa mendatangkan malam untukmu? Nah, pertukaran siang dan malam ini bukan hanya menjadikan pertukaran waktu, ya, dari hari Senin menjadi hari Selasa, Selasa ke Rabu dan seterusnya. Tidak, itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Bayangkan kalau siang terus, nah begini panasnya tadi, wah, si tahu, ya, manguk mana tahu. Ya, makanya didatangkan siang supaya kita bisa malam untuk kita bisa beristirahat. Ya, jadi kalau malam terus, ya, beku kita, kedinginan. Nah, sehingga dipertukarkan itu. Nah, oke. Jadi mulai dari terbitnya, ya, fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah, kalau sudah terbit matahari, sudah habis waktu subuh, ya, sudah habis waktu subuh. Tapi jamaah sekalian, ini kalau misalnya kita ketiduran, ya, maka di semua waktu yang disebutkan tadi, kalau karena faktor samawi, ya, faktor, ya, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita tidur siang, ya, bangunnya maghrib, magani. ya, salat asar ki. Salat asar di waktu maghrib. Kenapa? Anda belum salat asar, ya, karena tadi Anda salat sesudah zuhur, bangun-bangun sudah maghrib, salat asar dulu baru maghrib, ya. Nah, begitu juga. Misalnya kita habis maghrib tidur, ya, bangunnya subuh, salat maghrib, ya, salat isya dulu baru salat subuh. Salat tidur malam, bangunnya zuhur, salat subuh dulu, ya. Salat subuh dulu, jangan bilang Allah. Oh, tidak. Ya. Fal yusalliha idza dzakaraha, ya. Jadi kalau kita lupa, maka salatlah ketika kamu ingat. Kalau kita tidur, fal yusalliha idza istayqadha. Ya. Jadi kalau kita tidur, maka salatlah ketika Anda bangun, ya, meskipun sudah keluar waktu. Ya, meskipun tidak kecuali dalam safar, kecuali dalam safar, nah, di jama, ya, di jama, karena sudah lewat waktunya. Jadi kita tidur zuhur, bangunnya maghrib, ya, kita salat asar dulu baru maghrib. Ya, meskipun ada pendapat, ya, kalau kita bisa bangunnya maghrib, ya, kita ikut salat maghrib dulu berjamaah, ya. Nah, tapi yang paling kuat dalam masalah ini, ya, jadi saya cukupkan dulu di sini, ya, kita tutup dulu ini. Nah, bahwa ketika misalnya kita musafir, ya, kita belum salat maghrib, kita di suatu tempat, di tempat itu sudah salat isya, ya, maka bagaimana yang kita lakukan, ya? Nah, ada 3 pendapat besar ini, ya. Pertama, salat maghrib sendiri, ya, kemudian ikut salat isya, ya. Ada yang kedua, salat isya dulu ikut jamaah baru salat maghrib, ya, dan ini tidak sesuai dengan aturan salat. Tidak ada salat maghrib baru isya baru maghrib, tidak ada maghrib isya. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling kuat, ketika kita dapat salat isya, maka kita ikut dengan niat maghrib, ya, ikut bersama imam yang 4 rakaat. Misalnya kita ikut dari awal, ya, tiba salat rakaat ketiga, kita tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir. Kemudian tidak salam, menunggu imam selesai.
Jadi kita rakaat ketiga ya, kita duduk tahiyat terakhir. Duduk. Imam berdiri menambah saya karena dia salat Isya. Ya, dia salat Isya. Nah, maka kita tahiyat sampai dia tahiyat akhir, kemudian salam sama-sama. Itu yang paling kuat, Pak. Ya. Itu yang paling kuat dari pendapat ulama tentang salat. Ya, kalau mau dapat pahala jamaah, mau pahala. Nah, kalau kita kan daripada lama. Daripada lama musafir aja kayak saya salat sendiri gitu. Padahal dapat salat berjamaah gitu. Dapat salat berjamaah. Ya. Tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Kenapa tidak mengikuti imam? Ya, ikut imam sampai salam, sudah. Ikut imam sampai salam. Nah, jadi saya karena masalah ibadah ini bukan perasaan ya, bukan perasaan. Bagi kita salat itu sesuai dalil, ya dalil. Saya pernah melakukan ini di Manuruki, ya. Saya tiba dari Sinja itu pas salat Isya, saya ikut masuk, ya. Karena alhamdulillah saya kalau dalam perjalanan selalu menjaga wudhu, ya, menjaga wudhu, ya. Tapi kalau buang berwudhu lagi. Ya, berwudu kalau ada kesempatan salat sunnah wudu deh. Ya. Nah, alhamdulillah saya sampai di Manuruki, ya, salat Isya. Saya ikut salat. Lalu saya tahiyat, ya. Tahiyat pertama tahiyat terakhir saya di rakaat ketiga imam itu, imam berdiri untuk ambil rakaat keempat. Ya, saya tahiyat. Lalu ada orang bisik-bisik tapi kedengaran sama saya. Salat apa itu? Salat apa ya? Kalau santri tidak ada masalah ini, ya kan ada juga jamaah yang jadi begitu selesai saya salat habis itu salat Isya 2 rakaat, ya, kemudian saya dekati yang bisik-bisik tadi, ya. Jadi saya tadi salat maghrib, ya, ikut kepada imam yang salat Isya. Maka saya menunggu dia sampai salam. Pertanyaannya menarik. Apa minta baca itu, Ustaz? Lama tak itu? Saya bilang, bacaan tahiyat itu bukan cuma at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-tayyibatu wassalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyak yang diajarkan oleh Nabi. Baca mana ini? Ya, masalahnya kita yang satu saja kadang tidak hafal itu. Ya. Kalau tidak berjamaah, ya, tidak. Kalau mau melakukan yang begitu, ya mending salat sendiri aja, ya, salat sendiri 3 rakaat baru ambil 2 selesai. Tapi yang kita maksudkan tadi, kita mengejar dapat pahala jamaah, ya, kita mendapat pahala jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian, mohon maaf ya, lebih 15 menit ya, atau 12. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.